Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang function, proses, dan role pada service operation. Materi pertama tentang event management dijelaskan oleh Ella Asmar, incident management oleh Ihsan Yuhandika, request fulfillment oleh saya sendiri M. Alif, problem management oleh Wan Rezalina, dan access management oleh Kalvidia Gresiva. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke penjelasan materi pertama oleh Ella Asmar. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen acara. Peristiwa adalah perubahan status yang memiliki arti penting bagi pengelolaan item, konfigurasi, atau layanan IT. Representasi ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar menyebabkan insiden dicatat. Aktivitas normal atau kebutuhan intervensi rutin sebagai pengganti TED. Acara versus pemantauan. Manajemen acara bergantung pada pemantauan, tetapi berbeda. Manajemen acara menghasilkan dan mendeteksi notifikasi, sedangkan pemantauan yaitu memeriksa status komponen bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya ada penanganan pasca event. Setelah sesuatu peristiwa terdeteksi, itu dapat menyebabkan insiden, masalah, atau perubahan, atau mungkin hanya dicatat jika informasi tersebut diperlukan. Tanggapan untuk suatu peristiwa mungkin otomatis atau mungkin memerlukan intervensi manual. Jika tindakan diperlukan, kemudian pemicu seperti pesan SMS atau makhluk kejadian secara otomatis masuk dapat mengingatkan staf dukungan. Baik, yang selanjutnya adalah insiden manajemen. Insiden manajemen merupakan serangkaian aktivitas penanganan terhadap permasalahan layanan TI dan mengembalikannya kembali dalam keadaan normal lagi. Fokus utama yang dilakukan pada insiden manajemen merupakan aktivitas untuk menangani gejala masalah secepat mungkin dan dapat menyelesaikannya. Maksud dari menyelesaikan masalah di sini atau gejala di sini, contoh seperti ini. Ada satu komputer di ruangan laboratorium jurusan mengalami kerusakan. Lalu staf service desk memanggil teknisi untuk memperbaiki komputer yang rusak tersebut. Nah, lalu teknisi tersebut akan memperbaikinya. Tujuan insiden manajemen di sini adalah mengembalikan layanan TI dalam kondisi normal secepat mungkin untuk meminimalkan dampak buruk terhadap layanan TI sehingga kualitas layanan tetap terjaga kembali. Nah, pada insiden manajemen ini terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah insiden identification. Pada aktivitas ini dilakukan identifikasi untuk menemukan dan mengenali insiden pada masalah layanan TI tersebut. Selanjutnya akan dilakukan insiden logging. Apa itu insiden logging? Insiden yang telah diketahui tersebut akan dicatat. Jadi yang sebelumnya ada identification, maka sekarang logging atau mencatat. Selanjutnya adalah categorizing incident, yaitu dilakukan kategorisasi terhadap insiden tersebut. Apakah ini termasuk kategori berat atau ringan? Lalu yang keempat ada prioritizing incident. Pada proses ini dilakukan aktivitas prioritas incident, yaitu menentukan kapan insiden harus ditangani dan diselesaikan dengan memperhatikan faktor impact, yaitu besarnya potensi kerugian terhadap pengguna akibat insiden yang terjadi. Lalu yang kelima ada initial diagnosis. Pada aktivitas ini, staf service desk akan berupaya untuk menyelesaikan insiden dengan mengumpulkan semua informasi terkait insiden termasuk ciri-cirinya. Lalu selanjutnya ada incident escalation. Incident escalation ini menentukan apakah permasalahan ini dapat diselesaikan oleh service desk atau harus dibawa oleh ke teknisi atau ahlinya. Selanjutnya adalah investigation and diagnosis. Pada aktivitas ini akan dilakukan investigasi dan diagnosis permasalahan pada insiden untuk kemudian didokumentasikan pada insiden record. Setelah itu ada resolution and discovery. Pada aktivitas ini dilakukan implementasi penyelesaian yang telah ditemukan serta memastikan bahwa tindakan penyelesaian yang dilakukan tersebut telah menyelesaikan masalah dari layanan TI tersebut. Yang terakhir ada incident closure. Pada aktivitas ini, staf service desk akan menginformasikan kepada pengguna terkait insiden yang sudah dilaporkan untuk memastikan apakah permasalahan yang dialami sudah selesai atau masih ada gangguan, dan apakah pengguna sudah merasa puas dengan penanganan atas insiden tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses selanjutnya dari service operation, yakni request fulfillment. Biar lebih mudah,
Untuk memahaminya, saya akan bandingkan request fulfillment ini dengan proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni incident management. Pada proses incident management, sudah dijelaskan bahwa incident management ialah kejadian yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi malah terjadi. Sedangkan request fulfillment ini ialah sebuah permintaan yang memang sudah ada caranya atau SOP penyelesaiannya. Sekarang saya akan beri dua contoh kasus, satu contoh incident management dan satu contoh request fulfillment. Contoh yang pertama, ada laporan dari klien bahwa WiFi kantor sedang mati. Contoh kedua, ada laporan dari klien ke service desk untuk mengganti password WiFi. Kita lihat contoh yang nomor satu, yang pertama, internet mati. Itu bukan request, malah termasuk incident management. Kenapa? Karena tidak ada yang meminta agar internet itu mati. Penyebabnya itu bisa saja secara tidak sengaja atau ada insiden karena kabelnya longgar atau lepas. Kemudian, contoh kedua yaitu request fulfillment. Itu termasuk request fulfillment. Kenapa? Karena klien merequest meminta ke service desk untuk mengubah password WiFi yang mungkin ingin diganti karena takut lupa karena terlalu susah atau dirasa terlalu lemah. Untuk roles pada proses ini itu ada service desk dan technical management. Mengapa begitu? Service desk berguna untuk menerima layanan dari klien kemudian menyampaikan solusi kepada klien kembali. Sedangkan technical management ialah fungsi service operation yang bertanggung jawab untuk menghandle semua manajemen dalam departemen IT. Problem manajemen atau manajemen masalah adalah sekumpulan proses dan aktivitas yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua masalah yang dapat terjadi dalam layanan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah masalah dan insiden yang diakibatkannya terjadi. Untuk kejadian yang sudah terjadi, manajemen masalah berusaha untuk mencegahnya terulang kembali dan jika tidak dapat dihindari, meminimalkan dampaknya terhadap bisnis. Untuk memahami manajemen masalah, pertama membantu untuk mendefinisikan apa itu masalah. Cara lain untuk melihatnya adalah kondisi mendasar yang dapat terdampak negatif pada layanan dan oleh karena itu perlu ditangani. Masalah memiliki siklus hidup yang dimulai ketika masalah dibuat atau seringkali oleh perubahan lingkungan. Ketika masalah diselesaikan, baik melalui tindakan yang diambil atau situasi yang mendasarinya hilang, bagian portfolio dari manajemen masalah bertanggung jawab untuk memelihara informasi terhadap masalah yang ada di lingkungan. Solusi apapun yang terjadi dikembangkan dan opsi penyelesaian yang telah diidentifikasi. Informasi ini memungkinkan para pemimpin untuk membantu membuat keputusan yang akan mengurangi jumlah dan dampak insiden. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu akses management. Tujuan dari proses akses manajemen adalah memberikan hak kepada pengguna untuk dapat mengakses layanan atau grup layanan, sekaligus mencegah akses ke penggunaan yang tidak berwenang. Manajemen akses berkaitan dengan identitas, informasi unik yang membedakan individu, dan hak pengaturan yang menyediakan akses ke data dan layanan. Akses manajemen akan melayani dan memberikan efisiensi kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkan akses sesuai aturan yang sudah dibuat di Information Security Management. Proses ini memastikan bahwa level identitas pengaksesan privileges dari pengaksesan semua tercatat. Apabila ada perpindahan personil di sudut organisasi, maka akses manajemen harus segera tahu bahwa ada perubahan personil, karena ini akan menyangkut bagaimana hak akses dari personil tersebut. Prosesnya meliputi memverifikasi identitas dan hak, memberikan akses ke layanan, akses login dan pelacakan, dan menghapus atau mengubah hak ketika status peran berubah.